dana besar dari liga-liga NFL, MLB sama NBA ini datang dari mereka. Broadcasting sama sports betting. Sports betting ya. Iklan-iklannya mereka segala macam. Iya emang paling nggak mungkin. Jadi kalau misalkan kita hilangin nggak mungkin ya. Otomatis harus dikasih regulasi dan aja. Ngapain? Kita kan udah tahu kontrak pemain sudah segede gini, nggak ada yang mau itu dihilangin juga sebenarnya. Bab itu lebih terkesan sesuatu yang negatif. Ternyata. Oke. Kita bawa mobil nih, jalan depan nih kosong. Belok kiri macet ternyata. Nah itu gue bisa tuh. Bab zam sesuatu yang oke. Di-explore. P-Double menjadi host NBA 2005-2026. Zam. Berarti Jamoran karirnya bagus. Bab ya, bagus. Iya. Kenapa Michael Jackson kacamata hitam kenapa? Menurut gue ngelihat orang pertama kali pakai kacamata hitam di dalam ruangan dan gelap itu cuma Michael Jackson. Deddy Corbuzier di saat Grammy. Di saat Grammy dulu ya kan, Grammy, dia sama Quincy Jones. 25 tahun kemudian kita juga mal. Karena lebih gue mata perih sih. Sama gue juga perih, gak tahu ya apa gue mau periksa mata ya. Untuk meminimalisir nih, jadi ini. Gue ada satu yang nggak bisa ngalahin Michael Jackson sih. Siapa yang sebelumnya? Stevie Wonder. Kalau itu sih dia emang bisa. Maksudnya. Oh iya, dia kan memang. Gini bener gak? Pakai kacamata, bener itu bener. Udah ya. Dan itu apa namanya? Gue mata gue perih jujur. Gue nggak tahu akhir-akhir ini mata gue lagi perih banget. Kalau kena cahaya sama kena angin gak ngerti gue kenapa ya. Jadi kebiasaan tapi kan? Iya jadi kebiasaan. Maksudnya ya apa karena mata gue lelah pakai kacamata kali ya. Jadi kayak berasa capek gitu. Tidur. Enggak, lu tidur mah udah kan gak usah ditanya. Kurang tidur maksudnya ya. Iya kalau tidur mah tidur gitu ya. On time tidurnya. Oh iya, gue sebenarnya tidur tuh udah lumayan sebenernya ini, Pol. Gue tahu sih sebenarnya. Apa? Ini. Itu apa itu handphone? Ini yang bikin mata kita semua perih. Tapi lu kagak. Ya gue nggak. Tapi kan dia ada ini. Maksudnya? Gue sampai jujur, gue sebelum jam 12 kalau kalian message sama gue biasanya udah bangun tapi gue jarang bales. Oke. Karena pagi lebih efek ke gue juga dan itu ngaruhnya nanti ke malam. Jadi gue mulai siang onward sampai malam baru gue mau bales-bales, baru buka atau ngepost atau apapun atau nonton. Karena itu ngaruh sepanjang hari kalau ngeliatin layar mulu. Ya gitulah. Iya, tapi lu termasuk yang umur 50 tapi masih 51 gue. Iya, tapi masih kelihatan muda gitu. Lu berapa kok sekarang kok? 42. Oh iya, maksudnya lu yang paling orang tuh nggak ngira lu 50, Pol. Iya, Pol. Nah, tapi ini sebelum kita bahas basket nih, mumpung lagi ngumpul aja ya. Nah, lu tuh kan kata orang umur 50 tuh puber kedua gitu ya. Oh iya. Ya lu merasakan itu, maksudnya sama sekali. Jadi maksudnya? Enggak, itu bukan puber kedua. Mungkin bahasa Inggrisnya tuh kayak middle age kali ya. Oke. Jadi karena orang life begin at 50 gitu. Enggak, life itu mah tiap dekade juga orang bilang life begin at 40, begin at 50, 60, itu mah alasan doang. Kayaknya sih yang dibahas yang lo maksud adalah midlife crisis. Ya itu. Jadi rata-rata kayak orang yang udah umur 50 tiba-tiba beli mobil balap atau apa atau mobilnya warnanya kuning gitu yang lebih bikin mereka berjiwa muda gitu. Enggak tahu gue. Kalau lu kok maksudnya nanti kan ntar lagi lu 50 juga. Lu ada kepikiran apa lu? Life udah begin buat dia nih at 40. Kepala 5 lu. Iya, kalau menurut gue memang umur 40 mungkin di sebagian besar orang gue cukup yakin ya. Itu emang jadi garis tolak ukur kerja keras kita belakangan. Karena 40 itu kan mostly yang sudah berkeluarga mungkin. Kalau lo kerja juga karir lo udah di titik apa. Jadi 40 tuh juga menjadi patokan kayak gue udah baik nggak ya dalam mencari uang dan lain-lain. Justru gue di umur 40 biasanya karena kalau punya anak udah mulai masuk SD, bahkan udah SMP. Jadi 40 itu lumayan ujian untuk sebagian besar orang kalau menurut gue, terutama cowok ya. Karena kan dia pemimpin berat nih, berat. Kalau menurut gue lu bisa melewati 40 dengan baik apapun itu, tapi gue suka kasih motivasi teman-teman gue sih. Apa? Colonel Sanders aja sukses di usia ya. Tapi benar, nggak ada kata terlambat kalau menurut gue. 80 ya Colonel Sanders ya? Sukses enggak 50 ya? 80 kayak udah die deh. Kayak 50 something kalau gue googling ya.
Iya, gitu. dia ngetok-ngetok pintu kan. Iya, jadi tapi karena gue ngalamin lumayan sering kumpul reuni kan, Paul, Mal. Ya, itu banyak teman-teman sekelas gue yang dia kurang pede apa. Nah, gue semangatin, udah tenang aja. Karena memang ya udah umur 40 kan lo udah mostly angkatan gue anak udah SMP. Gitu. Jadi ya jalan satu-satunya sih kalau menurut gue ngelewatin umur demi umur gak usah dipikirin. Jalanin aja. Ya bener Paul, umur almost 50. Oke, kita ngomong serius dikit nih ya. Lo bakal puas kalau bisa hidup sampai umur berapa? Damn. Iya. Maksudnya lo cukup puas lah kalau gue bisa dikasih sehat dan bisa 80 at least. Berarti lo udah melewati setengahnya. Iya. Makanya gue bingung kalau orang kayak 50 tuh midlife. Emang lo mau sampai 100? Nggak gampang lo buat cowok. Buat cewek mungkin ya. Cewek bisa hidupnya lebih lama. Gue kalau sampai 80-an aja udah happy sih. Ya. Dan ini pertanyaan lanjutan buat Rico sebelum lo tanggepin lagi kok. Pertanyaan lanjutan. Lu pengennya emang masa tua lu terus lu dibopong-bopong gitu, maksudnya lu sakit-sakitan di masa tua atau lu meninggal lebih cepat dari itu? Pertanyaan gue dalam, jujur. Maksudnya lu kalau gue pribadi kan gue takutnya hidup di masa tua terus habis itu nyusahin orang. Gini, terus nah gimana lu? Gue selalu ngulik cara hidup sehat orang. That's why gue tergila-gila Cristiano Ronaldo, men. Oke. Ada kok umur 70 masih maraton? Ada aja. Jadi sebisa mungkin gue menjaga fisik gue sebisa mungkin ya. Walaupun at the end of the day juga secara organik ya kita nggak tahu cedera di mana. Tapi gue akan terus digging gimana caranya gue tetap bugar. Ya kalau lu tanya, ya gue nggak mau umur 80 pakai kursi roda. Kalau bisa ya jalan slow mo aja kali itu. Cuma gue kalau bisa ya masih sehat. Ya that's why gue berhenti ngerokok udah lama. Oh iya. Berhenti minum apa segala macam. Enggak sih, minum kayak setahun sekali masih. Oke, super occasionally. Super occasionally gitu. Gitu. Cuma tapi kalau lu tanya sebisa mungkin gue ngulik tuh kayak gue ngulik loh Pharrell Williams umurnya segitu masih banyak minum air putih. Gue ikutin mal. Lo tidur nggak boleh lebih telat dari jam 10. Gue ikutin. Sekarang lo tidur jam 10? Jam 11 lah ya. Cuma yang jelas gue bertahun-tahun gak minum soda. Oh iya sama kalau kayak gitu ya. Maksudnya ada part-part yang gue ikutin for the sake of endurance gue lebih baik. Kalau lu Paul? Lu dia lagi gitu badannya sehat begini. Lu kok paling sehat. Tapi gue setuju sama Rico. Ini biar nggak panjang. Ada sebuah kejadian dalam kesehatan gue di mana gue hampir meninggal lah. Dan itu bukan kayak gue lebih-lebihin. Beneran gue di rumah sakit udah gue turun 20 kilo, udah operasi besar lah. Intinya itu terjadi di umur 40. Anak gue baru belum 1 tahun. Jadi gue di otak gue adalah anak gue, ini anak pertama gue ya, karena gue baru 1 anak. Di umur 40 gue sempat mikir anak gue mungkin nggak tahu bapaknya nih kalau ini nggak jalan, kalau gue lewat lah intinya. Jadi yang gue tangkap dari Rico adalah di 40 tuh gue ada sebuah reset yang terjadi, tombol reset yang ini kesempatan buat gue ngeriset segalanya, dan salah satu yang faktor besar adalah kesehatan. Gue juga ya I wish gue punya foresight untuk bisa melakukan ini di umur 30, 20 bahkan. Makanya orang muda sekarang gue percaya bakal jauh lebih sehat daripada kita. Karena di umur 20-30an mereka udah nanya-nanya gue, gimana caranya bang untuk gue makan lebih sehat, hidup. Gue seumuran mereka gak nanya hal kayak gini. Bahkan mereka gak nanya gue pun bisa Google, bisa cari tahu, bisa nonton YouTube, bisa ikutin health influencer yang baik. Cari informasi yang benar. Zaman kita gak ada. Kita baca majalah atau ngobrol sama orang di gym kita percaya aja gitu. Tapi kita jalan itu gak tahu ternyata 20 tahun kemudian itu bukan cara yang benar untuk bangunin otot, itu caranya untuk bisa jadi cedera malah. Jadi umur 40 gue pencet tombol reset, tapi itu tidak terjadi instan. Sampai sekarang titik ini pun gue selalu belajar hal-hal yang baru sih. Iya, karena jangan pernah give up untuk belajar lah. Iya, karena lu ini juga kok waktu lu kan bilang sama gue yang ngabisin waktu sama Karim banyak gitu. Gue kan waktu itu gue lihat yang podcastnya Vidi Aldiano kan sama Frimawan tuh yang dia bilang, kan maksudnya Vidi Aldiano ini lagi sakit, kita nggak tahu, semoga cepat sehat ya, panjang umur ya. Tapi intinya adalah kan dia udah kurus gitu-gitu. Terus dia yang kayak ngomong habiskanlah waktu sama temen, sama keluarga. Intinya yang kayak gitu-gitu, obrolan kayak gitu. Dulu waktu muda kita nggak relate sama yang begitu-begitu memang. Maksudnya ngabisin waktu apa gitu. Tapi ketika udah punya anak, udah punya keluarga, berasa tuh kalau kita sakit dikit, wah anak kita
nanti fatherless gimana, kayak gitu-gitu. Iya, ada pikiran aneh-aneh. Lo naik pesawat aja lo mikir segala macam kan yang aneh-aneh. Iya, berasa pikir berdoa. Semakin. Iya. Lewat darat kayaknya ada kereta gak sih? Salah, gue juga. Iya, makanya kan pas ini berhubungan sama Michael Jordan juga ya. Ketika Michael Jordan dia bilang, gua mau ada pil apa kok? Ada pil apa? Biar bisa muda lagi. Biar gitu. bisa muda lagi. Karena emang di usia kayak Michael Jordan atau kayak lu Paul atau kayak lu kok gitu. Gua juga masih 30-an gitu. Emang kalau misalkan kita bisa ada pil balik lagi ke usia muda, emang pengen balik sih gitu. Cuma kan makanya temen gue sih ada namanya Bang Tio Senloko. Dia bilang. Tahu. Iya, dia bilang Mal, hidup kalau udah mentok emang cari Tuhan ujung-ujungnya sih Mal. Distorsi. Gitu. Iya, tim distorsi. Tahu aja emang ya. Diundang simpati 24 jam dong. Oh iya, nanti season 2 siap-siap. Oh iya, siap. Banyak kuncian belum gue keluarin. Oh iya banyak. Iya banyak. Iya jadi gitu. Jadi maksudnya ini karena mumpung lagi ngumpul gue kemarin juga podcast bola ngomongin bola cuma 50%. Sisanya ngomongin bencana Aceh, Sumut sama Sumbar. Iya. Maki-maki yang ngomongin soal netizen bencana nasional dong. Ada tuh setengah jam ngomongin. Makanya nih mumpung ngumpul gak usah ngomong basket. Ngomongin biasa dulu, nanti basket tetap ada ya guys ya. Tapi sabar. tipis dulu aja. Nanti ada kasih timestamp kok basket mulai di Iya. Mumpung lagi ketemu aja. Enggak, tapi jujur ini juga sih kok kemarin mumpung ada lu juga nih. Oslo kan ada di sebelah. Ya kan Oslo fansnya Boston Celtics jujur lagi nggak nonton nih. Oh ya? Karena Jason Tatum cedera, dia bilang Jalen Brown belum sanggup ngegendong tim gitu. Tapi menang-menang juga sih sama aja. Nggak, tapi intinya adalah dia ngomong jangan ngomong bab lu kecuali Rico Lubis, lebih cocok Rico. Lu setuju nggak itu? Gini. Menarik. Begini. Itu yang DM ke gue 500 orang ada mah. Ada, sumpah. Karena viral sih memang itu. Gue gak terima bang. Bilangin sama temen lu tuh bang. Kok lu gak ngatur, dia ngatur. Gini gue. Ada menurut gue. Ini dipotong, dia demen nih kalau begini-begini. Mendingan ini yang dipotong deh. Jadi Oslo teman baikku yang suka Boston Celtic itu supaya ada basketnya. Oh iya. Sama AC Milan. Per kita syuting minggu ini dia menikah. Oh benar di Medan. Iya di Medan. Semoga lancar Oslo. 2 statement dia menurutku gini. Tidak semua orang cocok pakai bahasa gua. 75%. Ada juga yang cocok. Ada. Menurut gua. Wancoy cocok menurut gue karena udah tahunan sama gue. Jadi udah spontan. 75%. Itu gue sanggah. Kedua, balikin ke gue nih. Bang, semua orang cocok gak? Enggak, emang 75% emang gak cocok, bahkan overuse lah gitu ya. Tapi jangan dilarang, kalau gue sih. Jangan dilarang, karena begini, mereka, gue juga, kan gue pernah bilang berkali-kali Paul ya, Mal. Gue juga, kok lu mau sih, gue aja heran di awal-awal, kok lu mau sih ini, gue menggunakan bahasa ini dulu supaya gak ditiru. Supaya gue punya keunikan sendiri aja, udah biarin aja gue menikmati dulu gue. Under substance tertentu. Kalau gue bawa mobil naik ke trotoar, gue bahasa itu numpain kopi dulu kan, supaya gue nggak diikutin. Cuma sekarang ternyata itu menjadi bahasa yang gue sama followers gue kalau ketemu di public place, mereka menyapa gue dengan itu sambil senyum. Kan gue nggak mungkin. Misalnya gue ke PIM nih, Bang Riko, bab, lo nggak bisa benci dong. Jadi gue sudah berdamai gitu, enggak apa-apa. Ya udah, biarin aja. Dulu zaman kita main basket tuh sama Luya, sama di itu kan tabuf. Iya, gitu, tabuf waktu. Itu kita sering ngomong tuh. Iya, ini si P-Double kita era bof. Oh itu lagi itu. Iya kan gitu. Kita bareng. Oh lu ada juga tuh. Ada juga itu. Setiap kali main korban. Iya. Bof. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut gue cocok betul. Tidak semua orang cocok betul. Tapi gue tidak keberatan, gak apa-apa. Ya padahal itu bunyi-bunyian dong. Itu apa sih? Maksudnya kan teman gue ada yang nanya. Itu apa sih artinya Bang Bab gitu? Artinya apa sih? Bunyi-bunyian doang kan? Itu ekspresi spontan gue di saat kemarin di breakdown nama Ajis Doa Ibu di live stream gue. Ternyata dan Gofar juga. Gue baru saking spontannya Paul, gue juga gak bisa mendeskripsikan secara detail. Tapi Ajis Doa Ibu sama Gofar gini lagi kok. Kalau lu tuh ngomong begini bener. Bab itu lebih terkesan sesuatu yang negatif. Ternyata. Kita bawa mobil nih, jalan depan nih kosong. Belok kiri, macet ternyata. Nah itu gue bisa tuh. Bab.
Sesuatu yang negatif. Apakah bencana Sumatera itu karena penebangan hutan? Ternyata banyak yang tidak ngaku. Gue baca itu bisa bab. Itu bab negatif. Zam sesuatu yang oke. Dieksplor. P-Double menjadi host NBA 2005-2026. Zam. Sabi. Bagus. Ternyata itu. Oh iya juga ya. Bab tuh negatif. Zam tuh ya. Berarti Jamoran karirnya bagus. Bab ya, bagus. Iya. Iya bisa benar. Ilmunya tuh kayak. Ternyata itu setelah dibantu breakdown Gofar sama Adis Doibu. Oh iya. Iya kalau gue perhatiin ngomong bab tuh buat sesuatu yang jelek. Kalau Zam yang bagus. Iya gitu. Tapi balik lagi karena itu mungkin cara followers gue menyapa gue segala macam. Gue malah udah di titik yang happy aja, nggak apa-apa. Itu gak bisa diatur udah, lu gak bisa diatur sih, biarin aja. Viral udah ya. Iya, biarin Paul aja. juga itu kan biasa. Ya karena ini pengalaman gue udah dari sama Rico dari 2005 lah kita udah tour keliling Indonesia bareng, main PS di kamar. Bahasa untuk gue bisa berkomunikasi sama Rico, gue jadi gunakan gunakan bahasa dia. Kenapa? Ya biar nyambung juga. Misalnya dia bilang Jamoran bagus. Ya itu lama-lama nular ke gue juga dan gue. Tapi itu caranya jadi kita bisa berkomunikasi. Kalau lewat teks ya huruf gede. Bahkan bukan hanya Rico doang. Sekarang teman-teman gue yang gak kenal Rico pun gue ngobrol sama mereka gitu nular ke mereka juga. Oh iya. Dan it's okay. Malah lucu. Orang IBL caster di grup caster kita juga gitu. Tiba-tiba kok ada huruf gede. Ada yang gak ngerti juga. Malah ditangkepin serius. Dan itu jadi lucu buat kita yang menggunakan itu. Jadi ya menurut gue kalau cuman Rico doang yang melakukan yang boleh melakukan itu, ya gue caranya untuk bisa deket sama Rico adalah ya sebagian menggunakan bahasa yang mirip juga biar kita bisa ya ketawa-ketawa bersama aja gitu. Ya karena kita juga bertiga temanannya udah cukup lama kan. Kalau gue emang dari dulu urban kita nongkrong di Uber, ikut aja. Kalau itu tau gak suara apa? Males. Suara apa? Ya tabuf. Oh iya. Itu pelat diundurin kan, record scratch tuh. Kayak dulu kan gitu ada sesuatu kalau yang ada yang error nih gitu lo balik kayak pelat diundurin. Oh gitu. Record scratch garis itu apa? Jarumnya tuh. Iya itu beberapa ada filosofinya, beberapa benar. Ada filosofinya. Ada beberapa. Kalau bab Zam nggak ada. Lupa gue. Ada tuh yang waktu kita di USS Local Fest tuh lu ngomong apa tuh? Kebar apa? Itu udah beyond kali itu udah kayak. Ada tahu. Ya misalnya gue baca berita Brownie pindah ke Pelita Jaya itu gue bab itu udah nggak tahu deh gue deh. Nggak tahu tuh. Itu udah ada bisa ada 2-3 vocab dalam satu kalimat tuh gitu. Iya, jadi apa waktu itu? Kalau Mike Breen itu double bang tuh. Iya, bang 2 kali. Mike Breen benar. Iya, jujur kata-kata itu cuma lu yang bisa bikin. Tapi kita memang dari lama udah sering main itu sih ya. Tapi perlu digarisbawahi. Gue cukup menikmati itu diidentikan dengan gue. Ini kan gue bukan so gimana ya. Gue sampai detik ini gue tidak mau mematenkan itu. FYI udah banyak tawaran. Mematenkan itu maksudnya jadi haki gitu. Iya, apapun itu bang, ini sound lo loh, biarin aja. Nggak, karena memang bayangin kemarin gue ada acara kok ya, seminar gitu, ngisi seminar. Gue nanya, anak-anak kuliah tuh di Perbanas bilang, kampus basket nih kan, Perbanas adalah Persatuan Basket Nasional. Kan gitu bercandanya kan. Terus ada seminar lah Perbanas soal public speaking. Kalau jadi speaker. Iya, terus gue nanya, Kak gimana caranya public speaking zaman sekarang gini-gini. Terus bahasa sekarang apa ya gitu. Semua orang ngomongnya bab, boom, zam gitu. Padahal itu kan cuma bahasa lu ya. Tapi diartikan general seolah-olah itu bahasa Jaksel, bahasa zaman sekarang kan. Kalau dulu ada bahasa misalkan apa ya, kalau dulu ya jomblo atau apa. Lu udah jadi bahasa sekarang kosakata. Ya bahasa slangnya zaman sekarang. Padahal itu kan cuma dari lu doang gitu. Bukan dari Gofar, bukan Wancoy, dari lu tuh. Dan itu udah jadi bahasa universal. Makanya wajar aja kalau lu ditawarin untuk hakiin, tapi nggak usah kan, lu bisa menemukan bof aja bisa diganti bab, bisa ganti bof, bisa berevolusi. Iya, jadi gitu. Jadi pembahasan soal bab Oslo tadi sudah beres, Michael Jackson tadi juga udah, baru kita bahas basket. Bener, setelah 20 menit. Nggak, tapi ini pembahasannya nih, gue kemarin ada utang juga selain judi, sama ada satu soal Kobe sama LeBron. Ini tipis aja nih kok ya, karena kan lu pembenci LeBron James ya kan.
Enggak sih. Oh enggak ya? Biasa aja. Biasa aja ya. Yeah. Jadi ada video cuplikan nanti ditayangin sama Ken nih. Okay. Jadi intinya adalah cuplikannya adalah di situ ada MVP season Kobe versus Kobe Prime versus LeBron MVP. Karena di situ lagi tahunnya LeBron MVP. Cleveland Cavaliers lawan Los Angeles Lakers. Hafal gue. Iya, ketemu tuh mereka berdua, menang Lakers tuh ya kalau nggak salah ya. Apa menang itu ya? Pokoknya poinnya sama-sama banyak lah. Pertandingan pertama pokoknya itu yang viral, mereka lagi substitution, si Kobe-nya gini, LeBron-nya di bawah. Iya, kalau fotonya pokoknya di Google pakai baju biru tuh di Staples Center, pakai baju yang biru ada list merah, putih, merah yang kayak gitu. Iya, si ininya marun. Si LeBron-nya marun. Iya benar. Iya. Ya, kok Lakers sih kuning gitu. Iya, menang Lakers itu. Menang Lakers tuh ya? Menang Lakers. Gila, cuma secara overall 70% di karir LeBron ngalahin Kobe. Di karir. Iya, berapa kali ketemu, berapa belas kali kalah. Kobe kalah ya. Nggak, tapi di situ ada yang menarik ternyata kok. Nanti gue ke Paul juga. Yaitu adalah LeBron setiap kali nyerang dia pakai pick and roll. Kobe isolation terus. Makanya di kolom komentar jadi lebih seru karena dia bilang tuh lihat Kobe isolation terus, nggak butuh pick and roll gitu. Nah kalau lu sebagai pemain lu lebih seneng yang nggak lah gini deh, Kobe nggak isolation terus tanpa pick and roll, walaupun ada Lamar Odom, Paul Gasol dia nggak mau pakai, bahkan diusir-usirin. LeBron selalu nyerang pakai pick and roll. Menurut lu lebih baik mana? Bisa gue jawab dengan simple. Apa? Sebiasa-biasanya gue sama LeBron, kalau statistiknya menunjukkan banyakan menang LeBron, ya LeBron yang bener. Oke. Titik. Ya kalau gue jadi LeBron ya boleh bercanda sama Kobe gitu. Capek kan lu isolation dengan gue. LeBron lah. Bisa gue jawab. Ya, as a player. Karena at the end of the day siapa yang menang? Apapun pola mainnya. Dan setahu gue juga secara average point per game di battle mereka, LeBron lebih tinggi dibanding Kobe juga. Tapi kalau lu one on one nih, nggak ada pemain lain. LeBron Kobe itu sama MVP LeBron versus Kobe Prime. Oke. Kan itu. One on one nih. One on one. Gak ada orang lain. Berarti kan gak ada pick and rollnya nih. Iya. Siapa lu? Ayo. Sebelum ke Paul nih, gue nih. LeBron biar gimana? Walaupun sebiasanya gue sama LeBron dia unggul size sih. Shit. Kan gimana lu? Gak ada orang nih. Kobe Prime versus MVP LeBron. Ayo. Itu nggak tahu tahun berapa. Kobe lu. Karena mentality dia. Nggak mau kalah. Iya. Michael Jordan aja di gitu-gituin ya. Kobe gue. Kobe Bryant lu. Karena LeBron 2 kali All Star di clutch moment passing apa. Oh di defense juga ada yang dia defense sama Kobe aja nggak lewat. Tapi on paper harusnya LeBron bisa menang karena bisa box out apalah. Tapi Kobe sih prime time buset 2006 cuy. Iya 2006. Iya itu sih monster. Kita bicara prime time kan? Iya prime. Karena itu memang pertemuannya Kobe Prime versus MVP LeBron kayak gitu. Lu tahu nggak satu fakta di saat LeBron mencetak 50 poin berapa kali berturut itu kan? Iya. Itu sama Phil Jackson kan disuruh berhenti. Ini Shaq mau masuk, lu jangan gini lagi ya. Ada kok interviewnya. Hafal gua. Iya. Tuh MVP LeBron versus Prime Kobe. Bener. One on one tapi gitu. Berarti lu menang Kobe Bryant ya? Karena one on one iya. One on one ya. Cuma menjawab pertanyaan lu tadi di the whole karir, berarti lebih bagus mana ya? Menurut gue LeBron lebih pinter dan lebih efisien. Toh menangnya banyakan dia juga. Ya, average poinnya juga banyakan dia gitu. Iya. Nah, Paul lu gimana Paul? Setuju gak Paul sama? Ya ini 2 pertanyaan yang beda ya. Yang pertama adalah yang gue jawab pertama adalah ini 2 pemain yang beda. Kalau Kobe walaupun tingkat defense-nya sangat tinggi, dia pure scorer, dia bisa isolation scorer. Kalau LeBron selalu mengakui selama 20 sekian tahun bahwa dia bukan pure scorer. Yeah. Dia adalah seseorang yang emang playmaker juga. Jadi pick and roll kalau diterapkan bukan karena LeBron butuh pick untuk melepaskan defendernya. Gue cukup yakin di MVP season itu dia mau siapapun yang ngejaga dia, kalau dia mau drive kayaknya sulit untuk dihentikan selainnya dia emang di fouling. Jadi kalau emang yang dibandingkan, yang gue nangkep dari pertanyaan lo adalah membandingkan 2 style of play ini yang mana better nih. Well, sayangnya LeBron dari dulu bukan isolation player, dia ada isolation plays, tapi dia lebih efektif kalau digunakan sebagai ancaman untuk bisa melepaskan atau menemukan target untuk passing juga, kasih umpan juga. Jadi itu kenapa alasannya. Kalau Kobe selalu bahaya kalau dia megang bola. Jadi dia di isolate itu dia the most dangerous. Jadi
kalau geser ke pertanyaan kedua, which is totally different ya. Kalau one on one, ya itu menurut gue udah bukan basket. Kalau kita ngomongin basket game ya, ini one on one. Legendanya yang gue tahu, Rico pasti tahu ini. Legendanya adalah Kobe nggak pernah dikalahkan main one on one sama siapapun. Iya, nggak pernah kalah ya. During the practice. Tapi ada satu mitos di mana Tracy McGrady pernah mengalahkan dia. Iya, tapi kan dibantah kan. Dibantah akhirnya. Dibantah, tapi saat mereka side by side, ya itu dibantah balik juga. Enggak tuh sama Rachel Nicole kan? Iya. Iya, jadi ya sebenarnya itu tinggal lu percaya yang mana aja. Nggak gini, jadi gue masih hafal Andre. Tracy McGrady sesimpel dia tidak menganggap itu one on one. Karena rulesnya itu kalau lu kemasukan bola out, ya. Iya. Okay. Nah terus si Kobe nanya, ya kan lu kalah terus, berarti lu itu one on one namanya. Nah, kalau gue tetap percaya si cerita Kobe jadinya. Karena si Tracy McGrady, si T-Mac nggak ngeh rulesnya itu doang. Miskomnya di situ. Karena si Rachel Nicole juga kayak ini, terus si Kobe-nya gini kan, si maksud gue tuh itu kata si Kobe. Oh iya, tapi kok kalau misalkan nih, misalkan T-Mac tuh nggak cedera ya kok ya. Lu lebih megang Kobe apa T-Mac sepanjang karirnya nih? Kalau sama-sama petnya sama lah gitu. Lu lebih megang T-Mac apa Kobe? Tetap Kobe ya? Kobe gila itu. Daripada Tracy McGrady. Gue menganalogikan Kobe itu kalau di atletik itu sprinter. Atletik ada 200 meter, 400 meter, dan mungkin maraton kali ya. Itu sisanya LeBron tuh yang kuasain. Tapi kalau sprint, Kobe. Jarak pendek. 100 meter, Usain Bolt. Iya. Cuma kalau pelari Kenya tuh LeBron. Gua harus akui secara kalau lo mau ngelamar kerja HRD ya LeBron lebih lengkap, gua akui. Kalau lu Paul, T-Mac kamu make Kobe, T-Mac enggak cedera nih. Gue pemain favorit gue Kobe. Kobe udah pasti jawabannya. Pikiran yang sulit. Kobe sudah. Gue tuh Vince Carter sama Tracy McGrady pun gue pilih Vince Carter. Ya nggak fair lah, gue kan bias jawabannya. Iya benar. Oh tapi itu yang pertanyaan 7210 nih sebelum kita bahas judi ya. Sorry LeBron gue serang sampai di Marian Paul. Kesian LeBron kena peluru nyasar. Kok ke bawah banget? Sorry. Kena peluru nyasar. Tapi itu. Tapi jawabannya adalah kan misalkan nih kita kan ada Warriors. Ini pertanyaan dari Paul ke gue juga sebenarnya. Chicago Bulls 7210, 739. Tapi kita nggak anggap karena nggak juara ya. Iya. Nah ini pertanyaannya OKC melampaui 748 deh. Misalkan OKC 748 dan juara. Siapa tim terbaik NBA? Sebelum gue nanti jabarin jawaban Paul. Sorry gue rewording. Apakah, karena pertanyaan ini ada di sosial media. Apakah mereka pantas disebut the greatest team of all time? Greatest team ya. Jadi gue singkat obrolan kita juga biar gampang. Karena the greatest team gak berarti secara keseluruhan. Kita ngomongin di dalam satu musim itu. Itu yang bikin tricky tentang pertanyaan. Kalau menurut gue itu dia. Karena kalau gak salah Paul atau Kemal ngebalesnya Bulls 96 to three-peat. Menurut gue kita bahas satu musim aja. Kalau menurut gue 748 aja tapi OKC juara, buat gue dia udah berhak untuk tim terbaik sepanjang masa. Iya. Menurut gue. Apalagi dia back to back ya. 739. Sorry nih, komposisi pemain pun menurut gue yang level superstar cuma SGA loh. Jedam enggak lu anggap? Bukan all-star caliber buat gue. Holmgren juga. Bintang iya. Highlightnya ada di House of Highlights. Gini deh, SGA udah peringkat 2, 20 poin berturut-turut, udah ngelewatin Wilt. Wilt masih ada nomor 1, 126. Itu aja udah beyond menurut gua. Kalem SGA. Kemarin dia trash talk sama Dillon Brooks kan, you bitch ini benar. ya. So far menurut gua SGA lagi menjadi icon yang hampir sempurna. Fashionnya oke. Dia juga gak bad boy yang gimana. Jadi per kita syuting nih 211 kan? Iya 211. Gila. Ya. Itu gila. Makanya gue selalu mencantumkan kalau sehat. Semoga gak ada yang cedera. 90% juara oke sih. Iya karena memang menurut gua kalau sehat. Karena waktu itu kalau pembicaraan gua sama Paul, greatest team of all time ini maksudnya ketika ada titik Bulls lagi 7-2-10, dia tuh udah ngelewatin three-peat yang dimana semua tim itu sudah tahu rahasianya ngalahin Bulls tuh gimana sebenarnya. Tapi dia tetap bisa juara gitu. Makanya 7-2-10 itu
beyondnya lagi, maksudnya dia udah tripit 7-2-10 lagi gitu maksudnya. Jadi memang benar-benar udah nggak kayak maksud lo tuh maksud lo di akhir tripitnya itu justru rekor terbaik mereka. Iya, jadi gitu. Ya. Jadi dia bukannya 96 ya Paul? Iya sebenarnya 96 tapi berarti kan di awal dong. Tripit sebelumnya. Jadi maksud gue tripit yang dari tahun berapa? 91 92 93 kan. Iya. Vakum. Iya. Habis itu balik lagi satu season juara. Season selanjutnya dia 7-2-10 kan. Baru habis itu season selanjutnya yang tripit kan. Iya. Iya jadi bener. Basically di akhir tripit pun ya itu yang tricky karena ada gap itu kan. Ya kalau menurut gue lu jangan bahas 7-2-10-nya. Oke. Dynasty Bulls-nya. Wah kalau dinasti ya. Iya. Kalau lo bahas 7-2-10 menurut gue bisa dikalahkan dengan 7-4-8 tapi OKC juara menurut gue tuh udah kalah. Ini walaupun juga. haram buat ngomong ini berarti lo harus perhitungkan Boston Celtics dong. Kalau ngomongin dinasti. Iya. Iya jelas Bill Russell kan? Iya. Ya, harus Marah. Spurs juga ya. Bye deh Paul. Spurs. Ya harus Spurs juga tuh ya Gue kan? boleh mamer knowledge gak? Oh bisa itulah. Jangan. Oh iya boleh. Gue penasaran kan 7-2-10 itu siapa aja sih yang pernah ngalahin? Lo tau gak ada 2 tim ternyata yang ada 1 tim yang Bulls kalahnya 2 kali. Siapa? Seattle. Pacers. Reggie Miller. 2 kali di situ kalah. Cuma si bos kita, aka The GOAT, Suns itu regular rempeyek di playoff. Cuma unik di 10 itu ada 1 tim yang 2 kali dia ngalahin Bulls tuh. Indiana Pacers. Indiana Pacers. Kalau gue nggak salah, lihat deh, coba deh. Gila. 7-2-10 itu perfect sih. Iya. Sepatunya lagi yang Concord. Dia baru keluar Space Jam ya. 96 tuh gila. Di 96 tuh lagi peak-peaknya banget tuh. Iya. Ya kan kalau LeBron ada yang bilang LeBron 2016 tuh LeBron terbaik sepanjang masa kan. Di tahun 2016 bersama Cleveland Cavaliers. Enggak setuju lu? Enggak. Emang tahun berapa lu? 2016 lah, LeBron 2016 gila itu. Gue prime LeBron nih. Iya. Gue prime LeBron Miami Heat gue. Yang tahun berapa ya? Semua Miami Heat aja. Juara pertama. Iya, dia kalah pertama. Yang ngalahin Boston Celtics sih rata-rata orang-orang menyatakan bahwa peaknya banget yang dimana dia menjadi oke deh boleh lo masukin obrolan sebagai salah satu greatest player of all time itu pas ngalahin Boston di playoff. Di playoff yang berarti 2013-an lah ya. Iya. Setelah kalah sama Dallas Maverick kan? Tahun sebelumnya Iya, yang diselamatkan Ray Allen kan? Iya. Itu lu. Tahun depannya. Tahun depannya. Ya. Dan gue ngeklaim perjalanan terberat menuju juara Dallas-nya Dirk Nowitzki. Oh iya kalau itu di All the Smoke juga ngomongin. Iya, gila. Gak ada yang bisa ngalahin Kobe, ngalahin OKC, ngalahin Spurs, udah gak ada tuh. Ya itu ngalahin Heat Big 3. Iya sama itu endingnya. First season. Iya. Emang kalau lu LeBron prime-nya berapa? Kalau gue sih 2016-2017 itu udah paling peak karirnya dia tuh. Hello, ada Kyrie Irving. Oh iya. Clutch-nya di dia bos. Mau kata dia ngeblok Andre Iguodala juga. Kagak tapi statistiknya gila itu LeBron. Kyrie di situ menurut gue Kobe-nya Lakers Shaq. Oke. Beneran 45-55 tuh presentasinya tuh kontribusinya. Kan 50-50 mereka berdua playoff tuh. 50 poin. Yang 50, terakhir iya. Gua hafal 41-41. Oh yang 41-41 bener. Bukan 50. Jujur. Soalnya dia 81 combine. Ya bener. Gua kalah 2 juta jujur. 82. Ingatnya karena itu ya 82. Kalau lu Paul memang LeBron paling prime sama kayak Miami Heat juga 2013 itu. Jadi kalau gue kayak gini, gue nggak terlalu mengandalkan statistik ataupun kayak menang di berapa game satu seri. Gue inget perasaan gue aja pas lagi nonton deh. Dan gue paling kayak misalnya gue harus LeBron yang paling menakutkan adalah yang saat waktu back to back di Miami sih. Buat gue ya. Soalnya di situ bukan berarti pas dia balik ke Cleveland ada penurunan atau dia harus terlalu mengandalkan Kyrie Irving. Cuman kayak dia balik lagi kalau dia ngedrive siapa yang bakal nge-stop dia. Kalau udah balik ke Cleveland dia yang nge-stop diri sendiri kadang-kadang. Gue lihat justru dia tidak terlalu take the last shot. Tapi saat dia setelah kalah sama Dallas yang setelah mungkin diajarin lah dididik sama Dwayne Wade untuk kayak ini tim lo yang harus bisa take over, lo yang harus bisa memenangkan pertandingan ini. Selainnya yang diselamatkan Ray Allen, ya itu LeBron yang menakutkan. Kita baru ngomong berapa OKC kalah 1 game gitu kan. Iya, 2-1. Miami Heat waktu itu winning streaknya berapa? 20 berapa game? 27, 28 game. Kayak gak nyampe Paul. 23 ya? Nggak nyampe di bawah OKC ini. 18 apa?
winning streak. Iya di regular kan? Di regular iya season. Dia nggak nyampe. Iya. Gitu ya. Oke. Soalnya sekarang OKC sedang menduduki peringkat 4 untuk rekor. Masih di belakang Lakers apa nggak ada hit di situ. Coba boleh di Google. Oke. Gue iseng aja gue coba sambil Google coba. Nggak, tapi kalau itu kok, kalau yang prime-nya Jordan itu tahun itu 7210 itu. Kalau gue 27. Puff. Iya 27. Iya Pak rekornya. Siapa ini Miami Heat apa siapa? Celtics, Lakers. Miami Heat. Tadi Miami Heat. Miami Heat. Miami. Oh 27 game. Belum lewat rekornya. Salah gue nama yang angka yang pertama. Iya. Seingat gue 27 soalnya. Oh di peringkat 1 tuh berarti. Oh enggak, kalau peringkatnya mah gak jadi tahu. Jadi gini, tunggu. Gue harus iya enggak apa-apa. Sorry kunci lagi. Iya. 27 game winning streak from February 3rd and March 27. Oke, 27 kali menang beruntun ya, winning streak. 18 dari 19 road games. Gila. Best streak on the road. Belum nyampe kok. Ini kok. Oh salah gue. Oke, tetot gue salah. Iya. Nggak, tapi kalau prime Jordan lu tahun berapa? Kalau gue tahun yang 7210 makanya. Tapi dari kita mengamati podcast Kobe Bryant, kalau mereka lagi makan steak. Iya. Jordan selalu menganggap prime dia 91. Oke, 91. Lu lihat Kobe sama Jimmy Kimmel kan? Iya. Dia bilang makan steak. Your prime versus me versus Lakers. Kayak berarti buat Jordan dia ngerasa pecah dia 91. Menurut Jordan loh. Menurut Jordan. Kalau gua ya gua itu 96. Kalau gua ya 91 sampai 93 karena itu dia lagi enteng banget badannya mah. Buat gua sih. Yang tripit kedua lebih banyak fadeaway ya. Iya. Ya tetap dia gila cuma karena lawan Phoenix Suns kalau nggak salah average point per gamenya di finals itu 40 something. Oh lawan Barkley itu ya? Iya lawan Barkley. Sampai stres tuh Barkley tuh. Kan. Iya. Stres tuh lawan anjing. Jadi ini intinya gini. Kadang-kadang kita tuh ada yang namanya kalau gua nggak tahu bahasa Indonesianya tapi bahasa Inggrisnya tuh recency bias. Iya. Itu bisa terjadi karena mungkin zaman itu kita belum cukup gede untuk nonton basket alias masih lebih muda ya. Karena ya sekarang lo bisa streaming pun feelingnya beda lah. Tapi ada yang namanya recency bias di mana apa yang kita baru ngalamin kemarin. Gue kasih contoh deh ya. Spurs baru dibantai sama Lakers. Jadi obrolan kita minggu lalu tuh langsung dianulir tuh. Ya mana mungkin di NBA Cup Lakers gak usah takut lah sama Spurs kan kemarin kalah. Tapi kan kalau kita ngelihat, kita zoom out, kita melihat scope secara keseluruhan. Seandainya Wemby main, dan gue nggak bilang dan karena Luka sama Austin Reeves lagi menggila banget. Tapi kalau tiba-tiba ada sedikit penurunan, ya itu berarti recency bias yang kita baru ngalamin 1 minggu sebelum podcast terakhir, itu yang kita paling inget. Jadi kadang-kadang kalau kita membahas, balik lagi ke topik kita mengenai, ini tim yang paling menakutkan, ya jelas sekarang itu OKC. Tapi jangan lupa dinastinya Golden State Warriors. Sebelumnya Spurs. Plus Miami Heat diselang-seling. Plus sebelumnya ada Lakers awal 2000. Sebelumnya ada Chicago Bulls. Buat yang nonton basket selama itu, feelingnya rata-rata sama sih. Jadi untuk lo membandingkan, berarti lo harus membandingkan era. Dan gue selalu tidak mau masuk ke sebuah obrolan yang membandingkan era. Karena kita semua tahu itu adalah sesuatu yang mustahil lah untuk lo bisa bandingin era. Karena rulesnya beda, permainannya beda. Jadi untuk lo bilang tim 96 Bulls bisa nggak kalahin 2025 OKC, ya itu sesuatu menurut gua obrolan yang nggak fair juga. Rada susah untuk kita obrolin yang benar lah. Ya dan media luar selalu goreng itu kan. Pastinya karena mereka maunya orang argue tentang itu, karena itu agak argumen yang nggak akan selesai. Prime OKC versus Prime Miami Heat selalu kayak gitu kan, Pak. Dibanding-bandingin terus. Prime Warriors ketemu Prime Miami Heat selalu gitu kan. Dan selalu dibanding-bandingin. Tapi ada sebelum kita bahas Judi nanti lu yang buka topik boleh. Intinya adalah si OKC 21-1 dan si Clippersnya 5-16. Jadi ada akun Class Point yang bikin perbandingan bahwa kasihan jujur. Kasihan Steve Ballmer kasihan. Chris Paul-nya baru diapain? Lawrence Frank datang ke Atlanta pas mereka lagi road trip. Chris Paul disuruh pulang. Kenapa disuruh pulang ya? Ya itu dia maksud gue kalau hal kayak gini terjadi. Ini ada dua yang kata-kata kita adalah janggal. Oke.
Terutama kenapa itu nggak terjadi pas mereka udah kembali ke LA. Ini ibaratnya kayak lo kita lagi road trip terus gue jauh-jauh samperin bos lo, jauh-jauh samperin lo untuk bilang lo nggak usah lanjutin deh. Itu yang aneh. Yang kedua, yang aneh juga ini banyak berita yang keluar dari Shams Charania menyatakan bahwa Chris Paul ini problem di locker room, bentak-bentakin orang mulu kayak gitulah, kayak dia kan emang kayak gitu selama karirnya. Yeah. Yang kedua adalah dan ini diluruskan sama Chris Haynes bahwa dia sama Ty Lue tuh udah berminggu-minggu gak ngomong sama sekali. Itu gue baca. Ya kan, jadi itu gue baca. Jadi ini mungkin ada titik yang dimana mereka udah deh kayaknya udah nggak bisa dilanjutin lagi. Yang aneh adalah pas dia balik ke Clippers, dia udah post di social media bahwa ini bakal jadi musim terakhir dia dan dia ingin menutupi karir dia di tim yang ibaratnya dia bantu ya masa jaya dia sama Blake Griffin sama DeAndre Jordan. DeAndre Jordan by the way juga pengen keluar dari Clippers gara-gara Chris Paul kan. Tapi ya intinya dia bukan orang yang mudah untuk bisa satu tim bareng dia. Dia adalah seorang leader yang keras. Tapi yang paling aneh buat gue, mereka nggak bisa ngisi roster spot dia sampai ya sekarang mereka nggak bisa ngisi roster spot dia karena dia masih berkontrak. Plus dia nggak bisa di trade sampai Desember 15. Ini sekarang tanggal berapa? Per take aja belum, baru tanggal 4 sekarang tanggal 5 besok paling pas ini di post. Ini kejadian 2 hari yang lalu. Jadi mereka segitu parahnya sampai di trade pun belum bisa. Jadi gue ada satu harapan buat Chris Paul. Gue harap banget dia end up-nya di OKC biar dia bisa juara deh sebelum, karena ini banyak yang komen gitu. Gue juga harap itu sih. Iya. Gue juga harap itu. Gue agak sedikit lompat boleh gak? Boleh. Mumpung ingat ada di kepala Paul. Iya. Bicara soal farewell season, kita punya satu isu musim lalu. Rating NBA turun. Iya. Gue usulin satu nih. Kapanpun season terakhir LeBron, sebelum game terakhir dia misalnya home Lakers versus siapa gitu, please bikin podcast Ahmad Rashad, LeBron, Jordan. Pecah itu. Emang udah ada agenda kan? Udah ada jadwal, cuma kan? Maksud gue itu di setnya beneran game terakhir deh. Game terakhir bukan sebelum musim misalnya terakhir. Kemarin kan Kobe terakhir lawan Utah kan. Itu kayak di setnya itu gila. Gue ada pertanyaan buat lu. Ini pertanyaan dari Paul juga ke gue. Farewell LeBron yang paling pas buat lu apa kok? Perpisahan LeBron nih. Apakah dia, kalau Paul bilang gak usah ngomong sama sekali, tiba-tiba misalnya farewell tour kayak Dwayne Wade atau enggak Kobe kan. Kayak Kobe sih kalau gue. Oh jadi dikasih tahu aja. Deserve dia deserve. Cukup begitu aja, kayak Kobe gitu aja maksudnya. Yang lebih dari Kobe apa? Ya, pertanyaan berikutnya. Ya makanya tadi kan kalau gua kita kan nggak tahu nih kayak gimana skema yang paling bagus ya. Skema yang paling bagus adalah dia nggak cerita sama siapa-siapa, tiba-tiba last game gua, udah selesai. Jadi nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Itu lebih baik dari Kobe. Enggak gue. Oh enggak, lu kasih tahu. Gini, dia harus gue akui, gue aja menulis dia peringkat 2 loh di list GOAT gue di atas Kobe loh. Iya. Kobe tetap menjadi pemain favorit gue ini based on statistik ya. Iya, dia layak memanjakan fans basket seluruh dunia sih. Dengan last season dia layak fansnya berbondong-bondong dari luar negeri untuk nabung di gamenya LeBron. Ini sebelum layak. Dia menghibur terakhir kalinya di season itu, seluruh warga dunia layak menikmatinya. Kalau gue sangat menyayangkan nggak bilang-bilang, bahkan gue bahkan mau nonton. Gue cita-cita gue sebelum mereka berdua pensiun, gue mau ngomong apa? Harus gue Lakers sama Warriors sih, dan mereka berdua di lapangan. Oh maksudnya lu cita-cita mau nonton Steph sama LeBron. Iya, walaupun mungkin tinggal sisa 1-2 season ya, tapi itu yang gue harapkan sih. Oh iya, jadi tetap ada satu season LeBron ngasih tahu kayak ini my last season gitu ya. Oh ya nggak apa-apa juga, boleh. Kobe juga itu ngomong pertandingan terakhirnya setelah game kedua 3 apa 25 gitu. Iya baru dia bilang Utah Jazz game terakhir dia. Memori gue di Madison Square Garden. Oh iya benar itu. Saya juga ingat itu. Paul juga ingat itu. Iya kan bener kan? Iya, jadi kalau buat gue LeBron harus info sih. Tetap info. Karena lu layak. Ada special announcement, lampu dimatiin di game away. Layak. Lu setuju berarti Paul? Enggak, gue karena gue lihat yang bedanya dari LeBron dibandingkan Dwayne Wade, Kobe maupun Jordan. LeBron banyak hatersnya. Ke yang lain itu enggak banyak haters. Jadi bagi gue kalau gue jadi LeBron, gue pengen balas dendam kepada haters gue aja. Tiba-tiba. Yang apresiasi gue selama 23 tahun atau 24 tahun kok, nggak apa-apa, dan mereka tetap akan melihat sosok LeBron James kalau nggak jadi sebagai owner atau seorang GM
LeBron James nggak menghilang kok tiba-tiba dari dunia ini. Cuman yang udah apresiasi ya pasti mereka apresiasi yang fansnya setiap game dia main, mau itu musim terakhir atau musim kedua, musim ketiga. Tapi buat yang hatersnya, ya udah lo sayang lo nggak nikmatin sebelumnya lo benci gue kan. Ya gue tapi orangnya ada kayak gitu ya. Kenapa kok? Manajemen Lakers gini, manajemen Lakers sama Adam Silver nih. Bron ngopi yuk, ngopi. Kasih tahu kali. Tiket. Untung. Tapi gue yakin itu ya kita aja udah berapa orang sih udah ngobrolin bahwa ini apa musim terakhir dia. Jadi kenapa tiketnya ya sold out selalu kalau LeBron main juga ya mungkin gue nggak ada kesempatan lihat dia lagi. Tapi kalau lo tanya gue, sorry Paul gue potong. Dia masih sanggup 2 tahun lagi. Jelas. Iya. Kan ujung-ujungnya gitu. Masih sanggup dan bedanya sama Kobe. LeBron saat ini masih main di contender. Oke. Jadi gue masih layak bisa dibilang mereka masuk ke conference final pun jelas. masih bisa lah. Kalau apalagi tahun ini. Kalau Kobe that season emang udah wash lah seasonnya ya buat Lakers. Iya, jadi masih bisa panjang gitu ya. Iya, memang. Maksud gue untuk dia announce retirementnya, gini deh, lo masih ada chance untuk juara, ngapain lo ngomongin pensiun? Iya. Kalau Kobe at that time udah badannya udah bobrok juga dan musim itu juga Lakers gak ada harapan lah. Jadi untuk dia announce at least ada sesuatu untuk Lakers bisa nikmatin. Kalau sekarang nikmatin aja kesempatan untuk lo bisa juara, nggak usah ngomong pensiun dulu. Iya. Itu menurut gue lebih penting sih. Ternyata dia pas juara sama Lakers musim ini terus baru dia ngomong, gue pensiun. Boom. Oh itu pecah. Oh itu pecah. Kalau juara, itu maksud gue kayak nggak juara pun ya at least ada unsur itu. Tapi kalau juara itu kayak cherry on topnya kayak wow. Gue cukup yakin skenario itu ada di otak dia. Terlintas di benak dia. Kayak kalau juara sih gue, itu ya. Nggak soalnya dia kan itu jadi ultimate mic drop banget gak sih kayak wow, lu nggak ada penurunan jadinya. Itu maksud gue dulu. Kalau itu gue setuju. Kalau juara ya. Iya, soalnya memang bayangin LeBron nih bisa kita bilang untuk sekarang greatest of all time lagi. Masa pensiunnya gitu doang kan? Makanya, sekarang gue nanya lo, dari selainnya tahun yang Lakers tidak masuk ke playoffs sejak LeBron datang, dan itu pun juga bisa dibilang di sepanjang musim reguler masih ada harapan lah. Kapan sih LeBron gak dimain di sebuah contender? Selainnya musim awal. Musim awal pun dia masih masuk dengan tim siapa aja tuh yang dibawa lawan Spurs. Yang ngerti kan? Jadi bedanya itu. Ada LeBron pun walaupun sekarang di opsi 2 atau 3 tetap di contender. Ya, dan gue takutnya dia dibuang sama Lakers aja. Makanya kalau dia juara udah mic drop. Terbaik bro. Itu udah gak dilupain orang. Itu udah penutupan paling epic. Ya makanya kan gue bilang itu juga kayak wow bisa jadi gong banget kan. Iya bisa jadi gong banget. Atau enggak di final conference-nya aja kalau dia takut. Kayaknya East juga gak ada yang bisa ngalahin dia. Kalau dia Lakers lolos nih siapa yang ngalahin di East? Siapa yang bisa banget? Si SGA nonton ini sambil nyedumi nih. Iya. Terus terus. Iya. Gue kasih lu. Biarin aja gue 2-1 gitu. Nah ini kita sebelum udahan sesuai janji ya, kita bahas judi terakhir. Karena mumpung ada Rico nih. Gimana Paul? Silakan Paul dimulai Paul soal ini judi Paul. Ini mau mulai dari mana dulu? Karena kasusnya gue karena Rico mau datang hari ini. Ini gue cek dulu ternyata nggak ada update baru. Jadi jadi kita mulai, gue kasih konteks dulu ya. Iya. Salah satu alasan yang kita pernah bahas kenapa Mark Cuban menyerahkan atau menjual share besar Dallas Mavericks untuk owner yang punya kasino adalah menurut dia eranya olahraga sekarang udah shifting nih. Dimana di era dia masih IT, teknologi, Silicon Valley, sekarang gambling is everywhere, bukan hanya di basket, di sepak bola terlebih dahulu malah sports gambling. Setelah gue mendalami cerita ini lebih menarik, yang bikin ini menarik. Kenapa kayak mafia masa jaya di tahun 70-an itu kayak wah kaya banget. Bahkan zaman-zaman kayak apa tuh di Rome pas ada sports game, sebelum ada ini kayak zaman-zaman dulu banget ratusan tahun yang lalu. Colosseum. Itu Colosseum. Itu orang udah taruhan. Iya benar. Jadi gambling sama olahraga itu udah hand in hand tuh udah ratusan tahun. Ini jadi bukan hal yang wah ini gila nih. Bukan hal yang tabu. Bukan hal yang tabu. Benar. Tapi sekarang diresmikan secara legal. Jadi ini di tahun 2017 atau 2018. Sebelum itu di Amerika itu illegal untuk sports gambling. Tapi federal court itu untuk seluruh negara menyatakan state masing-masing boleh legalize gambling. Kalau lo mau legalize gambling di state lo boleh. Dan karena dan ini bukan hal yang buruk. Gue kasih positive side-nya dulu. Ternyata pajak dan penghasilan untuk pemerintah dari gambling ini itu duitnya disalurkan untuk banyak hal yang baik Mal.
Go. Bener, gue ternyata gue juga kaget. Kayak buat edukasi, buat perbaiki lalu lintas. Enggak, emang cara sistem pemerintah gitu kan. Kalau ada duit ya mereka perbaiki infrastruktur ataupun apapun yang butuh lah di state masing-masing. Setelah tahun 2017 atau 2018 ini 40 state dari 52 di Amerika legalize sports gambling di state masing-masing. Dari 10 itu salah satunya Texas kan, makanya Dallas ada sedikit aneh. Nah, jadi karena ini ada fenomena baru di basket, basket especially ya, yang gue perhatiin karena Amerika basket sama NFL. Lu tahu top 10 sports app saat ini di App Store, gue nggak tahu kalau Play Store, di App Store dari 10 top 10 ini nomor 1 itu judi, FanDuel. Yang nomor 2 itu yang 2 itu ESPN, nomor 3 NFL atau sebaliknya. Jadi di top 3 FanDuel nomor 1. Bahkan 5 dari 10 top 10 itu gambling site online. Anjing. Jadi jangan salah ya, ini sesuatu yang affect 25% rata-rata cowok ya. 20% orang yang nonton olahraga secara keseluruhan. Jadi ini gue kasih konteks ini kenapa ini penting. Karena ini ada seseorang namanya VT gitu. Dia adalah ex mafia. Oke. Dia kasih penjelasan sedikit. Kalau tukang pijit Lakers Gary VT. Itu bukan Gary VT yang tua itu ya, yang botak. Ini siapa namanya ya? Ya gitu, nama Itali juga sama. Oke. Dia menyatakan bahwa atlet kenapa jadi korban yang paling gampang? Karena atlet ini ada dua hal. Atlet ini walaupun gajinya gede, atlet ini ternyata suka banget untuk judi. Itu nomor 1. Jadi kayaknya lo pernah dengar cerita-cerita juga kan. Jordan suka judi juga kan? Enggak. Bukan dia. Kan, orang ada meme-nya Jordan kalau dengar suara dadu. Charles Barkley pernah di interview, dia bilang lo pernah kalah berapa sih? Wah, ke gue paling besar gue pernah kalah $1 juta gitu. Kayak mereka nggak main-main kalau judi. Masalahnya kalau judi rata-rata lo akan kalah. Kalau lo sanggup untuk melakukan itu ya nggak apa-apa. Jadi ini terutama. Jadi kita mundur beberapa tahun yang lalu ke kasusnya saudaranya Michael Porter Jr., Jante Porter. Dia main di Toronto Raptors. Dia itu pura-pura cedera apa gitu. Pokoknya dia intinya dia tidak main seluruh game. Nah, masalahnya dengan sports gambling sekarang, kalau dulu di Kanada itu di legalize, gue pernah cerita deh, lo dapet satu form, lo misalnya lo taruh $5, lo boleh pilih 3 pertandingan dari hasil. Dari hasil siapa yang menang siapa kalah, atau lu ada over under kayak total skor satu game ini bakal melebihi 220 poin nggak gitu, atau under. Itu lebih simple. Kalau sekarang di dalam satu pertandingan aja ada ratusan bet yang lu bisa lakukan. Nah itu namanya prop bet. Tip off, siapa yang akan menang tip off, Bucks atau Pacers. Itu kalau udah terjadi tip off itu aja udah payout untuk yang menang. Jadi di dalam satu game adalah misalnya ada berapa kali si D'Angelo Russell akan nyentuh bola di game ini. Nah itu ada over undernya juga. Jadi ini prop bets. Masalahnya yang kena sama Jante Porter sama Terry Rozier setelah itu adalah prop bets ini. Jadi mereka bisa kontrol. Lo gak bisa kontrol over kan. Misalnya gini, Rico akan cetak 25 poin hari ini. Gue bet over berarti dia harus bisa cetak 25 poin. Tapi untuk dia ngatur under jauh lebih gampang dong. Iya benar. Ya udah gue di 23 poin gue pura-pura kehilangan bola atau gue cedera. Iya. Nah mas, ini di mata gue doang ya. Menurut gue masalahnya mulai yang bisa terlalu dimainkan adalah karena ada prop bets ini. Jadi gue pernah dengar ada di satu podcast ada yang bilang kenapa nggak dihilangin aja deh unders dihilangin aja. Jadi segalanya harus overs. Sayangnya itu ya mungkin nggak bisa terjadi ya. Jadi yang kasus ini bisa terjadi karena yang ngelapor si Terry Rozier ini FanDuel sendiri. Dia melihat anomali kenapa ada banyak sekali bet tiba-tiba prop bet spike untuk Terry Rozier under. Nah dia ternyata ngomong ke temen dia kayak hari ini gua nggak akan main full game nih. Temennya lapor dan ini ada satu sindiket mafia ini yang mengkontrol kayak dari situ mereka suruh banyak orang untuk taruhan untuk undersnya dan itu. Dan yang paling aneh buat gue ini Terry Rozier dengan kontrak $15 juta atau berapa ya per tahun itu yang dimenangkan hanya kayak $100,000 gitu. Yang untuk uang receh ya? Iya. Untuk dia. Nah kita nggak tahu kan situasi finansial pemain-pemain ini seperti apa. Mungkin mereka udah utang gede. Nah rata-rata kayak Jante Porter ini ternyata ada gambling habit. Ini ketahuan setelah itu. Dan kalau lo udah utang dan lo gak bisa bayar, mereka suruh lo ngatur game deh biar gue bisa menang.
Kalau yang Billups kenapa? Ngerti kan? Kalau yang Billups beda lagi. Dia adalah sebagian dari gambling ring mafia yang poker. Poker game ini meja-mejanya udah di trik, udah diatur. Jadi ada yang pakai kacamata X-ray, ada magnet untuk melihat, bisa lihat kartunya tembusan. Jadi yang main yang bisa lihat Ray-Ban yang baru. Iya. Ada tuh. Jadi itu beda lagi. Jadi jangan disamain ya. Ini bukan beda. Kasus yang sama. Kalau yang Chauncey Billups adalah kasus federal case mengenai gambling ring di mana nama dia kebawa karena dia salah satu. Jadi kebanyakan poker games yang high stakes gini tuh mengundang seseorang famous untuk main di situ biar salah satu yang daya tarik. Billups ternyata sering dan ternyata banyak di situ. Kalau Dante Jones yang kenapa nama LeBron ke bawah-bawah juga, itu informasi tentang game. Jadi basically dia tahu oke, misalnya LeBron lagi kurang sehat nih. Jadinya lu bet undernya LeBron. Kurang lebih begitu, gue gak mau terlalu dalam karena ini ternyata kasus emang ribet banget. Tapi basically ini tanggapan kita mengenai, terutama kita tahu sports gambling gak akan bisa dihilangkan. Kasih pertanyaan Paul, Ini revenue yang gede banget. Dan Adam Silver pun lo tahu nggak kenapa sekarang kayak di ESPN atau di NBA pun ada kayak iklan buat itu karena mereka udah deal kan sama sports betting ini. Kenapa mereka melakukan ini? Ini juga gue baru tahu minggu lalu ternyata. Sports betting ini dari dulu kan ngasih odds. Kayak odds untuk Lakers lawan Mavericks berarti oddsnya lo harus menang FUR ya namanya. Itu FUR-FURan itu berdasarkan statistik dari mana? Dari liganya sendiri dong. Jadi mereka kerjasama. Lo mau gunain statistik gue, ya kenapa gue nggak bisa duitin? Lo selama ini lo bisa cuan dari semua orang yang taruhan segala macam. Lo pakai statistik gue nih, si ini cetak berapa poin per game. Dia kemarin ini lagi kurang sehat. Ini kan statistik dari gue semua. Pegawai gue yang ngumpulin, gue yang ngeluarkan semua statistik, tapi gue gak dapat apa-apa. Makanya NFL, Roger Goodell, Adam Silver, semua liga-liga besar, ya gue mau sebagian dari itu. Itu gue berhak dong, karena itu statistik gue yang lo pakai. Untuk lo taruhan, lo pemain-pemain gue juga. Nah makanya mereka ada kayak kerjasamanya. Nah sekarang jadi rumit nih setelah lo udah tahu ini semua. Apakah ini sesuatu yang bisa dihentikan? Karena jelas bukan hanya masa cuma John T. Porter sama Terry Rozier doang sama Dante Jones. Gue bisa bilang semuanya. Gue bisa bilang hampir setengahnya lah yang ada enggak setengah lah ya. Seperempatnya lah kurang lebih yang ada keterlibatan dengan nggak sengaja pun. Dalam arti gini. Gue message-an sama Rico, terus Rico nanya gue, lo kan siaran IBL, si Arki kemarin kenapa tuh? Gue cuma balas aja, iya kemarin dia ternyata pas latihan ini kena ankle-nya, gitu. Gue nggak tahu Rico tiba-tiba bakal ngomong di grup basket dia, kemarin si Arki ankle nih, kayaknya besok nggak bakal main. Tiba-tiba temen di satu grupnya yang main fantasy IBL mulai taruh-taruhan. Ini kan nggak ada karena nggak ada sports betting di sini ya. Aku cuma ngasih contoh. Nah itu kan bisa jadi sesuatu yang indirect gue yang disalahkan. Karena gue yang ngasih informasinya. Sebagai ini lagi gue kerja sama-sama IBL gitu maksud gue. Jadi lo mau basmiin ini juga gimana caranya? Dan kalau emang tidak bisa dihilangkan, apa yang harus dilakukan? Iya, gimana lu kok? Lu jawab dulu kok. Cara menghilangkannya gimana? Atau dikoreksi lah. Gini. Hilangkan nggak mungkin ya. Kalau gue menarik karena gak munafik, gue sama kayak jegal. Gue untuk personal gini gue lumayan sering. Udah gak lagi tapi sekarang. Kadang masih sih. Sama Iser. Makan bakso aja sih. Makan-makan lucu ya. Makan-makan lucu. Tapi gini. Terakhir 2 juta. Menurut gue kalau lo tadi kasih analogi lo kasih analogi Arki segala macem. Itu menurut gue masih wajar. Ada info yang terus lo diterapin ke gamblingnya. Kan yang jadi masalah kalau gue nggak tahu ya ke Terry Rozier itu kan si pemainnya nih ikut untuk terlibat meng-create script itu. Kalau kasus Deddy Arki tadi ya orang gue cedera. Kagak tahu. Jadi intinya begini, kan raja utama di sini adalah gamblernya, bener gak? Raja utama di sini adalah gamblernya buat si FanDuel atau NBA. Dari sisi apa maksudnya? Untuk sisi raja ya. Gini deh kalau di kita usaha retail atau apa, raja adalah customer. Ya lu jangan ya di sini gamblernya. Ya mata rantai tertingginya ya duitnya dari gambler kan. Dari judinya. Menurut gue adrenalin yang walaupun gue skala kutu lah, tolong
dijaga, ya pemainnya main beneran. Biar kita ada adrenalin deg-degannya. Tetap ada di situ. Betul. PR utamanya adalah, tapi kan di sini ada oknum yang akan mafia-mafia ini memperkuat sayap kanan. Itu iya. Cuma misalnya boleh duduk bareng, ada sebuah konferensi besar, gue yakin yang akan dimenangkan adalah, yaudah tolong lu jagain, ini nggak ada game di situ karena kita mau gambling, karena pemainnya nggak ikutan. Jadi deg-degannya sama. Gitu. Jadi yang akan gue tuntut adalah tolong tetap dijaga, ini tetap steril, pemain main aja. Gue kan menuntut itu gue. Tapi itu sulitnya ya. Maksudnya kalau di lingkungan mafia gini, apalagi kita nggak usah jauh-jauh deh. Maksudnya kenapa Paul? Enggak, gue tambahin satu sedikit ya. Oke. Ini kita nggak usah ngomongin mafia deh, karena itu udah bagian yang emang illegalnya. Kan ya kita ngomongin bagian legalnya aja deh. Iya. FanDuel dan apalah Underdog, Sportsbook, ada 5 yang paling besar di Amerika. Ini liciknya ya, by the way, ini lo boleh cek sendiri. Lo itu ditawarkan, lo pernah lihat nggak ads di YouTube kayak lo kalau bet $5 lo dapat bonus $100, bonus bets. Itu untuk narik customer kan. Kalau lo winning, jadi itu lo dikejar untuk bisa dapat, jadi ada level-levelnya gitu. Jadi semakin lo taruhan banyak, lo masuk ke level, dan dari level itu lo bisa dapat benefit. Misalnya kalau lo di level ini lo dapat tiket gratis nonton New York Knicks atau apa gitu, ada gitu-gitunya. Tapi kalau lo udah terlalu bagus, mereka mulai membatasi bet lo. Iya kayak di Las Vegas kan, nggak boleh jadi, terlalu. Lo dibatasin, lo nggak bisa bet lebih dari $100. Jadi yang iklan yang lo lihat kayak orang yang wah menang uang, justru mereka nggak mau itu terjadi. Kalau itu seandainya terjadi, mereka akan mengurangi kuasa lo. Jadi benar, customer is king. Tapi di sisi sports gambling, the sports book is king. It's like the casino, the house always wins kan. Las Vegas ya. Jadi ya itu yang menurut gue liciknya dan itu yang susah dikontrolnya. Jadi gini, lo mau selidiki kasus gue deh. Gue membocorkan informasi tentang sebuah pemain. Gimana untuk Adam Silver? Terry Rozier udah diinvestigate masalahnya. Pas ini terjadi, ternyata pas federal case-nya turun, keluar bahwa NBA udah investigate ini setahun yang lalu pas kejadian game day ini. Tapi tidak bisa membuktikan apa-apa. Gue gimana bisa buktiin lo beneran cedera nggak hamstring lo? Nggak bisa. Itu yang bikin sulit, yang bikin tricky gitu. Jadi NBA udah cuci tangan bilang ya gue udah investigasi, terus gimana? Ya federal case ya beda lagi, mereka investigasi temennya. Dan si kayak FanDuel atau ini emang udah nggak mungkin bisa dihilangin ya, kok Paul ya. Udah nggak mungkin bisa dihilangin. Maksudnya kayak lu aja tadi lu cerita kok, maksudnya kita nggak mungkin kalau ayo Lakers Pacers kita push up nih, nggak mungkin kan kok ya. Dana besar dari liga-liga NFL, MLB sama NBA ini datang dari mereka. Broadcasting sama sports betting. Sports betting ya. Iklan-iklannya mereka segala macam. Iya emang paling nggak mungkin. Jadi kalau misalkan kita hilangin nggak mungkin ya. Otomatis harus dikasih regulasi dan aja. Ngapain? Kita kan udah tahu kontrak pemain sudah segede gini, nggak ada yang mau itu dihilangin juga sebenarnya. Dari gamblernya nggak mau dihilangin, mereka suka gambling. Dari atlet dapat kontrak gede, dari liga dapat owners juga. Jadi nggak ada yang mau itu sebenarnya dihilangin. Cuman gimana caranya untuk meregulasi hal-hal kayak gini tidak keluar, karena nggak fair buat kita yang nonton olahraga secara murni tanpa taruhan. Tiba-tiba melihat, ya kan tiba-tiba kayak wah gue fansnya Orlando tapi Terry Rozier tiba-tiba. Iya. Nah gue tanya sama lu kok, misalkan semua ternyata di dunia ini kan kita udah tahun udah ada betting nih, bahkan sepak bola apa segala macam. Lu kan pecinta olahraga nih, nanti gue tanya ke Paul juga, lu pecinta olahraga, merusak esensi lu nonton nggak? Misalkan lu final Liga Champion gitu, lu nonton tuh, atau lu nonton final NBA, di mana ada judinya kali, betting paling game 1 menang ini karena betnya menang ke, jadi kan merusak kayak ini bukan kompetitif beneran. Iya merusak lah. Pernah ada kepikiran gitu? Cuma iya merusak. Cuma boss of the bossnya kita nggak tahu, ada Illuminati, gambler apa segala macam. Tetap gini nih. Ini LeBron jago banget loh. Kalau kita kalahin bisa curiga nih. Di bola ada Ronaldo, Messi, ada Haaland, emang Mbappe lagi wangi. Kalau dikalahin bakal jadi ada beberapa sistem yang emang nggak bisa dilawan juga. Kalau menurut gue, ini emang lagi jago beneran. Jangan dibentiin deh. Iya. Satu sisi gue yakin itu. Ya berarti kan kalau kita ngefans banget sama Messi misalkan, bela mati-matian, atau enggak ngefans banget sama Ronaldo atau Lakersnya gitu ya, bela mati-matian. Ya lu kagak usah terlalu inilah. Toh juga bisa aja mereka ada judi-judinya nih, gitu kan berarti kan? Enggak, justru kalau menurut opini gue kan, orang yang super outstanding ini malah nggak bisa diredam oleh gambler. Kata siapa? Enggak, ini kan pendapat gue. Oke.
Pendapat gue, Bayern Munchen tuh banyak yang nonton Liga. Cuma kalau Messi, Ronaldo, seluruh dunia ke situ cuy. Jadi ditahan. Iya kan? Gitu. si mafia ini kan, ini bermain hati-hati dong supaya bermain cantik kan. Jadi kayak jago beneran sih, lepas aja kali ya. Kita main di medium. Mungkin. Wasit kan yang di akhirnya. Iya mungkin. Cuma kayak ngasih penalti buat Messi. Prit. Kayak Liga Skotlandia, Liga Uruguay nonton. Bener, ini kenapa prop bets ini yang dicurigakan adalah prop bets yang tiba-tiba ada spike di pemain yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Ya bukan mereka bukan siapa-siapa, mereka bukan bintang di timnya. Kok tiba-tiba banyak orang di game ini mau taruhan undernya dia. Itu namanya statistik yang anomali yang tiba-tiba berubah. Mereka langsung lapor hari itu juga ke NBA bilang tolong selidiki ini ada dan itu kenapa NBA selidiki awalnya. Tapi itu nggak cukup dan makanya ternyata udah ada penyelidikan yang lain dari federal case juga. Cuman gue setuju banget sama apa yang Rico bilang. Makanya pemain dengan kontrak besar pun nggak mungkin dibeli juga. Lu melebihi kontraknya LeBron yang 50 juta per tahun. Yang lu mau beli Ronaldo dengan apa? Gini, gue bola masih ada part janggal tipis sih. Tapi gue 35 tahun menikmati basket di TV ya, NBA ya. Gue gak pernah ada big match yang janggal sih. Emang real game, gue ngeliatnya emang turnover. Emang selainnya yang ini yang Lakers Kings. Ya kan ini bagi gue bukan big match. Enggak, soalnya kan big match. Lagi viral itu tuh. Final wilayah aja. Kan tapi kok nih gue disclaimer. Kobe menjawab, itu terbukti wasitnya ini loh. Betul. 24 free throw Sacramento King miss. Siapa suruh? Iya. Kobe jawab itu. Ya itu juga viral kan soalnya. Itu juga viral. 24 free throw miss loh King. Iya. Dan itu kalau kita ngomongin juga soal bet juga, Korsel sama Itali Piala Dunia tuh. Yang Korsel dimenangin wasit. Itu kan Itali bener-bener terpuruk. Berarti kan Itali beneran main. Dan gue setuju. Iya. Wasit atau official kontrolnya cuma bisa ada batasnya lah. Mereka tidak bisa merubah outcome. Mereka tidak bisa memaksakan Rico untuk bisa masukin bolanya. Itu tetap harus dari pemainnya gitu, ya kan? Cuman masalahnya adalah taruhannya bukan terhadap wasit, taruhannya semua terhadap pemain-pemain yang ada di lapangan. Iya. Ini problemnya tuh udah jadi kayak virus di mana-mana. Iya, gue tuh soalnya ada di momen itu Polko, momen dimana saking kita tahu background soal betting ini, gue sampai yang kayak nggak gimana gue nonton match ini jangan-jangan ada judinya nih. Begitu ada wasit yang aneh aja niupnya yang tuh kan. Nah itu problem kedua, sorry gue potong. Problem kedua yang muncul karena kasus-kasus ini semua adalah segala hal yang sedikit amazing bisa dicurigai. Jadi trust issue ya. Tiba-tiba ada upset kayak tim kecil, wah bisa ngalahin tim besar nih. Itu langsung kita kan mikir, ya apa ini beneran? Kemarin lo bilang apa? Yang pas Giannis kita belum bahas Giannis. Lo bilang apa tentang cederanya? Pura-pura. Pura-pura kan? Iya kan kalau yang klipnya nanti ditayangin sama. Ini gak ada hubungan sama betting tapi gue cuma mau kasih contoh. Pura-pura kan? Gue kayak ini komen. Gue enggak. Lo tau dari mana? Karena aneh aja tiba-tiba lari tadinya tiba-tiba tidur jatuh aja. Banyak begitu mah. Non-contact injury kan? Iya. Banyak non-contact banyak mah. Ketarik atau apa. Aneh karena lagi ada berita bahwa atau dia baru hilangkan banyak post-post dari foto. Iya benar. Itu maksud gue. Jadi kecurigaan itu muncul bukan karena kejadiannya tapi circumstance yang lagi ada di sekitar kejadian itu. Itu yang terjadi sama sports betting menurut gue ya. Itu yang terjadi sama sports. Kenapa gue tadi ngobrol sama Rico sebelum on air. Kok lo pernah tertarik gak sih untuk gambling? Kayak kita berdua setuju. Selainnya kita cuman yuk traktir makan deh kalau menang atau gue. Itu beda ya. Kalau benar-benar taruhan, gue nggak pernah suka. Apalagi di sepak bola ya, yang dimana skornya lebih tipis. Lah maksudnya gol yang dicetak. Basket pun. Karena tim yang gue suka atau gue ungguli untuk menang harus menang dengan sekian poin atau harus ngerti gak sih? Jadi ada itu yang namanya FUR. Sampai sekarang pun gue suka bingung mikirin FUR. Oh bola lebih gila. FUR seperempat. Iya hancur lagi caranya tuh. Gak tahu gue juga. Harus menang 4-1 gitu. Kalau seperempat tuh kalau FUR setengah tuh FUR setengah deh. Lu tuh anjing gue jadi lupa deh. Enggak menang. Kalau seri udah menang. Iya kan draw. Kalau draw seperempat gue lupa lagi. Sama kayaknya gitu juga. Kalau draw tetap menang, lu kan seperempat menang. Oh jadi cuma lebih tipis aja. Tapi tetap itu maksud gue. Kenikmatan gue terhadap pertandingannya bisa rasa aneh kayak mixed emotion. Gue bisa kayak gue pengen banget Lakers gue menang, tapi jangan menang terlalu banyak ya.
Ngerti gak sih? Jadi aneh gak sih? Jadi lo sebenarnya mau menang atau enggak? Soalnya yang baru viral ini juga nih Paul kok Sacramento Kings kan, yang Zach LaVine, Russell Westbrook, sama pokoknya semua Kings tuh. Contoh yang baik. DeMar DeRozan. Contoh yang baik. Ada yang udah ada akunnya tuh yang ngebedah tuh. Ini kayaknya terlibat judi dah. Zach LaVine-nya jadi jelek, Russell Westbrook-nya passing sembarangan. Satu tim Sacramento Kings, ada yang bilang nih tanking juga kayak gitu-gitu. Dan karirnya Russell Westbrook udah panjang ya. Di OKC pun hal-hal kayak gini sering terjadi kok. Dia ada game yang dia aneh, turnovernya banyak. Tapi dulu kita nggak pernah mikir yang aneh-aneh. Ya, sekarang kita mikir lu mungkin terlibat nih sama itu maksud gue jadinya pemikiran kita tuh perspektif kita udah berubah. Padahal kejadiannya sama. Zach LaVine emang nggak boleh ada off game. Emang dia Jordan. Tapi gue bisa jawab. Kenapa? Gue bisa jawab. Tapi lu tahu kan yang Kings ini kan? Gini, lu atlet basket juga lah Mal. Iya. Gini, ada hal natural yang ya emang ada baunya kadang. Tapi kalau lu jago kagak bau juga kok. Ya gak bisa, gak ada yang sempurna Mal. Lu masa gak pernah ada off day? Gak mungkin. Off day yang tiba-tiba lu passing, ya ampun ngapain. Iya, Jordan juga kalah 2 kali sama Pacers, jangan lupa tuh di 7-2-10. Iya. Jadi itu part naturalnya juga sebetulnya kayak. Benar. Iya, gue sangat setuju. Iya. Tapi karena perspektif kita udah berubah, dikit-dikit aja kita bilang, wah ini judi nih. Ya mungkin dia aja off game. Makanya gue contoh yang baik ini Zach LaVine. Ya. Emang Zach LaVine harus sempurna. Ya 7 turnover. Emang Russell Westbrook gak pernah 7 turnover. Dulu pernah kok ngerasa berkali-kali dia ngelakuin hal-hal kayak gitu. Sekarang gini deh, contoh sempurna si 7-2-10 atau 7-3-9 Warriors gitu. Iya. Kan kita bisa gini sebagai haters. Kok lu kalah 9 kali sih? Menang terus dong. Iya, benar. 9 kali doang loh. Curiga gue, bantai dong. Ya capek, kata Curry juga capek. Di situ lagi off gitu mah. Raptors 10 game, kalahnya sama Hornets. Lu bilang sendiri. Iya. Kalau gue negative thinking kan bisa bilang, wah judi nih, permainan nih. Biasanya ngomong gitu orang yang kalah sih. Yang masang tapi kalah. Oke. Iya gila, mantap banget pembahasan. Gila. Kenapa kok? Sebelum kita menutup. Iya boleh. Pertama, gue mau minta maaf untuk Kemal. Oh kenapa itu? Bener Mal, Kate Cunningham. Bener. Kate Cunningham. MVP lu. Bener. Gue tiap masih gak setuju Paul masih. Tiap lihat Mal, kalau per hari ini si Paul, iya Paul. Sangar Paul. Ada kemarin tuh dia sirkus layup. Gue jujur ngerasa bersalah tuh. Kemal. Gue tiap scroll Kemal. Gue akuin Mal. Gue minta maaf. I'm not familiar with his game kalau kata Shaquille O'Neal. Iya. Nggak. Bener. Terus layak. Sebelum udahan juga, Giannis gimana? Lu kasihan nggak sama Giannis jujur? Atau nggak biarin dia pindah aja udah kok? Kan favorit lu nih kok. Dia cukup. Dia salah satu pemain favorit. Dia salah satu pemain top 3 favorit gue di current players sekarang, ya. Iya. Kalau ngambek-ngambekan gitu gue agak ilfil sih. Apaan sih? Lu kan lu leader lu udah. Sering ya ngambek-ngambek gitu. Lately sih iya. Apa sih? Iya sosok ngapus foto di apaan di Instagram. Pundung. Iya pundung. Iya. Gitu jadi gue lagi kurs jujur. Kurs iya. Mending dia pindah apa tetap stay? Udah bukan mungkin lah. Udah cabut. Kalau menurut gue jadi manajemen juga udah ilfil. Iya dong. Maksud gue jangan-jangan dia sosok ngikut Karim Abdul-Jabbar lagi. Ya kan dulu dari Milwaukee udah gue pindah aja. Makanya banyak skenario itu kan. Enggak, itu oke. Gue ada pendapat tentang ini. Iya. Sebenarnya bukan mungkin lagi, tapi dulu masih baik-baik sama manajemen. Iya. Kenapa manajemen sempat kontak New York Knicks? Karena dia bilang gue mau ke New York. Jadi mereka explore possible package dengan Julius Randle dan lain-lain. Mungkin enggak, tapi penawaran dari New York nggak cukup. Yang mereka nggak mau lah. Kalau emang situasinya memburuk, bisa jadi ya gue trade lu kemana aja deh, gue bodo amat. Ngerti kan? Tapi emang Lakers salah satu kontendernya karena mereka punya cap space. Tapi lu siap tuh sebagai lu fansnya Lakers kan? Lu mau nggak? Lu udah berapa kali ya dapat pemain-pemain kayak Alex Caruso ataupun Kyle Kuzma at that time masih oke gitu. Dan tapi dilepas-lepasin. Lu mau nggak? Lu rela nggak ngelepasin Austin Reeves, Rui Hachimura sama Brony. Ya enggak, tapi lu keep Luka sama LeBron. Tapi lu dapet Giannis, tapi sisanya gue pretelin. Enggak setuju gue. Nggak setuju. Nah, buktinya Brooklyn Nets salah satu yang gagal kan? Oke, soalnya kepentingan untuk gue jelasin sedikit kepentingan untuk Milwaukee Bucks kalau seandainya mereka melepaskan Giannis, mereka harus rebuild kan. Iya. Jadi kepentingan adalah draft pick.
Jadi draft pick ini yang bikin aneh juga, kayak kenapa Giannis lakuin ini sekarang? Kalau lu nunggu sampai 2027 bahkan lu bisa ke Lakers sebagai free agent, tapi dia melakukan ini sekarang, pundungnya sekarang gitu. Jadinya ada kemungkinan walaupun Rockets tipis, yang gue sempet bilang awal-awal banget pas dia ngambek ke sekian kali sebelumnya, itu San Antonio Spurs, karena mereka punya draft pick dan bisa offer Dylan Harper atau Stephen Castle. Kalau lo mau rebuild, dan itu bisa jadi Wemby sama Giannis. Gimana kok? Spurs. Gue kalau jadi Damian Lillard, gue telepon gitu. Cuy, aman gak nih cuy? Apa gue bilang? Gue mau ngomong gak enak Giannis. Bener kan tuh, HRD rese kan? Apa gue bilang? Yakin tuh nelpon tuh. Iya lu aja gak betah kan cuy?